Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya di materi pengembangan diri. Kita masuk sebelum pengembangan diri, kita masuk ke chapter pengenalan diri. Baik, cara mencapai tujuan hidup kita dengan yang pertama dengan lebih mengenali kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, menjadi dasar dalam menghadapi permasalahan yang kompleks, tapi kita semua orang bisa melihat dengan tepat bagaimana melihat kekurangan yang orang lain. Namun lebih mudah melihat kekurangan orang lain atau self-serving bias. Ya, jadi kita tuh selalu biasanya melihat kekurangan kita tuh sulit, tapi melihat orang lain tuh lebih mudah. Nah, coba Anda analisa ya apa kelemahan Anda, kemudian silakan analisa bagaimana untuk mengantisipasi kelemahan yang Anda miliki. Ya. Baik. Nah, pengenalan diri merupakan cara untuk membantu menemukan self knowledge, self insight agar dapat melakukan penyesuaian diri yang sehat dan mental yang sehat. Self knowledge membutuhkan suatu kemampuan untuk memenuhi aset pribadi yang dimiliki hingga kelemahan yang dapat dikurangi. Ya, jadi kita tuh bisa kalau kita bisa menganalisa kelemahan yang kita miliki, kita bisa mencoba mengurangi kelemahan-kelemahan itu bahkan menjadi kelebihan kita. Contoh kita mungkin contoh ya, saat ini saya merasa kurang pede. Nah, kurang pede itu malah akan menjadi kekuatan nanti Anda akan menjadi pede kalau Anda bisa mengakui kelemahan Anda dan bisa mengimprove apa yang Anda merasa kelemahan tersebut. Nah, permandiri itu merupakan sejauh mana Anda atau seseorang, saya, Anda, atau orang lain dapat menyadari dan mengakui karakter kita dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidup. Nah, sikap perubahan diri seorang ditunjukkan pengakuan terhadap kelebihan seorang dan menerima kelemahan tanpa menyalahkan orang lain, diri sendiri, dan tetap terus-menerus untuk memperbaiki diri. Jadi kita itu jujur, ya menerima diri itu jujur. Jujur kalau kita tuh punya negatif, punya positif yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa berbagi, istilahnya memperbaiki ya, memperbaiki apa yang kita miliki dan juga menggunakan kelebihan kita itu menjadi kekuatan kita ya, bukan berorientasi ke negatif tapi malah ke yang positif. Nah, penerimaan diri dapat dicapai apabila kita dalam diri kita tuh memiliki self yang di dalamnya dalam keadaan concurrent ya, ada yang mendukung kita dalam menemukan diri kita. Nah, penerimaan diri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang diinginkan ideal self. Nah, teori pengenalan diri yang pertama teori persepsi ya, self perception teori bahwa seseorang memahami sikap dan emosinya sebagian melalui pengamatan yang dilalui terhadap perilaku atau lingkungan di mana perilaku itu terjadi. Jadi kita bisa mengamati apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan. Teori persepsi ini kita bisa melihat kita sendiri ya. Dan melalui metode introspeksi orang akan mengerti apa yang dilakukan dan istilahnya akan dilakukan aksi setelah itu. Jadi saya merasa saya itu saat ini minder misalnya ya, kemudian saya mencoba memperbaikinya. Nah, aksi apa yang seharusnya saya lakukan untuk menghilangkan itu? Misalnya saya mencoba terus uh, semua tantangan yang ada di depan saya coba, saya nggak mundur walaupun saya takut minder, tapi saya coba terus. Maka aksi itu akan menjadi menghilangkan apa yang kita rasakan seperti minder, nggak pede, ya harus yakin dengan itu, ya. Oke. Kemudian dari perbandingan sosial, dalam dua gagasan besar, orang mempunyai dorongan untuk mengevaluasi diri sendiri dan dalam ketiadaan patokan. Jadi ada istilahnya ada figur contoh ya. Orang akan mengevaluasi melalui perbandingan dengan orang lain yang dijadikan perbandingan. Contohnya itu figurnya itu adalah yang memiliki atribut yang sama dengan dirinya. Misalnya Anda membandingkan dengan mahasiswa lainnya, ya dibandingkan sama-sama kuliah kok dia nilainya bagus kok saya belum, ya itu kan membanding-bandingkan, ya itu menjadi salah satu teori perbandingan sosial ya yang biasa orang lakukan. Ya orang kan sering membandingkan antara satu dengan yang lain. Seandainya saya jadi orang itu, seandainya saya punya itu, seandainya saya seperti seperti dia gitu kan, membanding-bandingkan. Nah, kemudian umpan balik teori tersebut mengenal diri melalui bantuan orang lain. Jadi kita mencoba mengenal diri itu melalui bantuan dari uh, cermin yaitu orang lain dengan cara meminta umpan balik, minta masukan. Bagaimana orang lain memandang kita dan bagaimana mereka bereaksi terhadap perilaku yang kita lakukan atau kita miliki itu. Anda harus terbuka dengan orang lain. Anda harus terbuka dengan
apa yang kata-kata orang lain, ya. Saya itu orangnya bagaimana, ada harus siap dengan apa yang dikatakan orang lain, jangan mudah tersinggung, itu metode umpan balik. Oke. Permasalahannya dalam situasi apa dan bagaimana orang dapat mengungkapkan dirinya kita sendiri, yaitu ketepatan dalam mengungkapkan diri akan muncul dalam beberapa peristiwa. Yang pertama, hubungan yang sedang berjalan adalah hubungan yang masih berlangsung. Jadi misalnya kita sedang masih berlangsung, misalnya saya punya sahabat namanya X. Nah, dalam konteks ini mungkin dia akan bisa memberikan masukan kepada saya yang masih berjalan. Namun kalau saya sudah jauh lama tidak berkontak dengan sahabat, mungkin dia akan juga berbeda memberikan masukan tentang diri kita. Kemudian hubungan yang bersifat timbal balik, artinya ketika orang mengungkapkan tentang dirinya pada orang lain, ia mempunyai harapan orang tersebut juga mengungkapkan tentang dirinya. Ya, ketika seorang tidak menunjukkan reaksi untuk mengungkapkan diri, maka disarankan untuk membatasi dalam mengungkapkan dirinya. Jadi, misalnya Anda cerita terbuka, tapi orang lain tersebut malah menutup diri, tidak mau terbuka dengan Anda, atau bahkan cerita Anda itu bisa kemana-mana, jadi bukan orang yang dapat dipercaya. Jadi, uh, perlu pembatasan kalau orang yang tidak dapat dipercaya seperti itu. Kemudian hubungan yang sifatnya bertahap sesuai dengan kedalaman hubungan sosial yang berlangsung. Misalnya pada awal perkenalan, orang hanya menceritakan nama, tidak sampai latar belakang, hobi. Namun berjalannya waktu, ya bertahap ini semakin dekat maka cerita itu akan semakin mendalam. Ya, hal-hal yang bersifat personal katakan di sini. Yang hal yang diungkapkan lebih mengenai sesuatu yang terjadi dalam dan antar orang dalam situasi saat ini. Kemudian pengungkapan diri dilakukan apabila semakin mendorong menciptakan perbaikan kualitas hubungan. Jadi kalau kita semakin terbuka dengan orang lain, jika bisa menciptakan kualitas hubungan lebih baik, maka itu bisa dilakukan. Pada orang tertentu tidak suka jika diberi ungkapan dari orang lain. Ada juga yang nggak suka diceritakan atau bercerita dengan orang lain. Relasi dengan diri sendiri. Apa sih pentingnya kita bersikap baik dengan diri kita? Sudahkah saya bersikap baik dengan diri saya sendiri? Mengapa saya harus bersikap baik? Apa wujud nyata sikap itu? Nah, bagaimana menumbuhkan, membangun sikap baik terhadap diri sendiri? Nah, itu perlu kita jawab masing-masing. Ya, sebetulnya satu individual differences, satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita menghargai diri kita? Misalnya Anda menghargai diri Anda dengan memberikan sesuatu yang positif. Pada saat saya berhasil dengan apa yang saya lakukan, saya memberikan reward dengan memberikan apa yang saya sukai. Ya, itu kan bagaimana itu penting untuk diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nah, bagaimana membangunnya? Relasi dengan diri sendiri itu memandang dan memperlakukan diri dengan baik. Jangan hanya punishment yang diberikan kita. Misalnya saya belum berhasil, maka saya beri punishment. Tapi saat berhasil, tidak ada reward untuk kita. Itu juga tidak adil. Kemudian bersikap baik pada diri sendiri. Ya adil ya. Nah, bagaimana kunci membangun relasi? Ya pertama mengenal diri kita dengan baik. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kelemahan kita, apa yang positif dari kita, ya itu harus kita kenal. Udah menerima yang kita dengan baik sebagaimana adanya, tidak hanya tentang yang negatif diri kita. Saya itu misalnya sering menunda waktu. Oke, kita harus menerima itu dan memperbaikinya. Ya, dan yang ketiga, setelah kita menerima dengan baik, kita harus mengembangkan diri sebaik mungkin. Kita tahu, misalnya kita sering menunda, ya di nomor 2 tadi, menunda waktu untuk mengerjakan tugas, maka kita harus kembangkan menjadi yang positif. Oke, ya kita harus kurangi dalam menunda waktu. Ya, oke, mengenal dengan mengenal diri sendiri, seorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dia mainkan dan wujudkan dalam dunia ini. Self-awareness atau self-improvement, nah manfaat mengenal diri kita dapat uh, berrelasi yang dengan baik ya dengan orang lain karena kita tahu kelemahan kita, tahu kelebihan kita, kita malah bisa mengenal diri kita dengan dan orang lain dengan baik. Karena mungkin kita pemalu, ya waktu rame dengan maka dia akan mencoba beradaptasi dengan itu kemudian bereaksi lebih positif dengan orang lain karena kita sudah tahu kelemahan kita pemalu maka kita bisa bereaksi dengan positif uh, dengan orang lain kalau kita sudah mengetahui tersebut. Kemudian mengembangkan dan praktekkan pengembangan diri yang kita miliki, mengatur hidup yang tepat untuk mencapai tujuan, mengembangkan relasi dengan orang lain, meningkatkan productivity,
memahami nilai perbedaan dan mengatur orang lain agar lebih efektif. Ya. Nah, Gunsoro juga mengatakan ya, kenalilah diri sendiri untuk kita agar kita bisa lebih positif ya. Mengenal diri merupakan kemampuan seorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita, sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang timbul dari luar ataupun dalam dirinya. Kelemahan diri merupakan daerah yang perlu dikembangkan dan disebut dengan pengembangan diri. Nah, itu kelemahan diri kita itu perlu kita kenali, kemudian kita bisa kembangkan. Yang keempat, kemampuan mengenali diri dan kesungguhan dalam mengatasi daerah kelemahan tersebut yang merupakan kunci dalam menjalankan kehidupan secara efektif menuju karir yang sukses. Nah, seperti teori Johari Window ya, yang kita sering kenal, ada daerah terbuka, terlena, tersembunyi, dan gelap. Nah, terbuka ini merupakan daerah yang diketahui orang lain, ya, yang terlena diketahui orang lain, nah, tapi tidak diketahui oleh diri sendiri. Daerah yang tersembunyi tidak diketahui orang lain, tapi diketahui oleh kita sendiri. Nah, daerah gelap merupakan daerah dalam diri kita yang tidak diketahui orang lain dan juga kita sendiri pun tidak memahaminya. Nah, konsep ini di dalam Johari Window ini kita harus mengembangkan mana daerah yang terbuka, kan kita sudah sama-sama tahu daerah yang terbuka dalam diri kita tuh ya. Maka orang lain tahu, Anda tahu, bisa Anda ketahui, analisa, dan bisa dikembangkan. Nah, daerah terlena ini merupakan hal yang diketahui orang lain. Nah, kita perlu masukkan dari orang lain ya. Jadi Anda cerita sebenarnya aku gimana sih, atau kelemahan saya apa. Nah, itu bisa diceritakan orang lain karena Anda nggak tahu. Nah, daerah tersembunyi itu merupakan hal yang diketahui oleh diri Anda sendiri, namun orang lain malah nggak tahu. Nah, daerah ini orang menutup dirinya, informasi tentang dirinya ditutup rapat-rapat di daerah ini. Nah, yang daerah gelap ini sama-sama tidak diketahui, namun kemungkinan sewaktu waktu bisa muncul ya potensi-potensi di dalam daerah gelap ini. Nah, oke. Nah, setiap orang memiliki perbedaan sehingga luas setiap jendela Johari Window juga berbeda-beda. Nah, ini terbuka, membuka diri, meminta masukan. Kalau yang terlena kita harus meminta masukan kepada orang lain. Yang tersembunyi ya kita harus kita yang tahu malahan ya. Nah, daerah gelap malah kita tidak ada yang tahu, tapi mungkin bisa muncul di suatu waktu. Nah, tahap pengenali dari teori tersebut ya, yang pertama tahap ini orang memperluas daerah terbukanya, yaitu luas, sedang mempersempit daerah tersembunyi dan daerah yang terlena. Semakin luas daerah terbuka, dapat dikatakan seorang itu baik kuantitas maupun kualitas semakin kenal akan kekuatan dan kelemahan kita. Semakin bebas menentukan langkah dirinya, topeng yang dipakai semakin terkuat dan ditinggalkan berkembang menjadi pribadi yang matang, percaya diri, tidak takut, gagal, dan siap menerima tantangan mendidik konsep diri yang positif. Jadi kita tuh harus memperluas daerah yang terbuka, yang terlena tadi dipersempit dengan masukan orang lain, mendapat masukan dari orang lain itu dipersempit. Ya, kita semakin terbuka. Ya, semakin kita pede, nggak takut gagal. Nah, tahapan balik dikatakan Johnson ditujukan untuk membuktikan informasi yang dikonstruktif dalam rangka membantu seorang menjadi sadar bagaimana perilaku seorang mempengaruhi orang lain. Dengan tahapan balik akan membantu seorang mengubah perilaku menjadi lebih produktif. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.